Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Tapi banyak ulama itu berbeda pendapat. Wayas mulul wajh wal kafain alal mu'tamad, mencakup wajah dan telapak tangan ini juga termasuk aurat gitu loh. Wakila ma adal wajhi wal kafaini bisarti amnil fitnah wa adami syahwah. Jadi ada yang mengatakan juga ulama auratnya perempuan yang merdeka itu selainnya wajah dan telapak tangan dengan syarat bila mana aman dari fitnah dan tidak adanya syahwat. Tapi kalau rata-rata memang perempuan itu ya pasti mengundang syahwat lah gitu loh. Kecuali bila perempuan itu sudah tua tua sangat tua gitu loh. Auratul hurra inda maharimiha wa nisa, auratnya perempuan yang merdeka di kalangan mahramnya atau orang perempuan lain, ma baina surati wal rukbati, yaitu anggota antara dengkul dan pusar. Ini auratnya perempuan yang merdeka. Makanya wajib menutupi aurat dengan satir. Satir pakai apa? Terserah, pokoknya menutupi badan kita ketika sholat. Pakai sarung, silakan. Pokoknya kain apapun yang menutupi aurat itu tetap sah sholatnya, begitu. Mubahin, tohirin, dan juga suci, tidak najis. Bajunya yang dibawa sholat itu tidak najis. Wajib raf'un najasati minats thawbi, dan wajib menghilangkan najis dari baju yang kita pakai untuk sholat. Jadi kalau najisnya ya kita cuci. Badannya dari najis dan juga tempatnya yang kita sholati itu harus suci. Wajib alal qadir ayus, dan bagi orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Jadi kalau orang itu mampu berdiri, maka wajib sholatnya dalam keadaan berdiri. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat itu kita boleh sholat dalam keadaan duduk, boleh, tapi pahalanya separuh dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Gak apa-apa, itu biasa sholat sunat loh. Kalau sholat fardu itu kalau masih mampu untuk sholat berdiri, maka wajib orang itu untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau orang itu tidak mampu untuk berdiri, maka solusinya yang pertama itu adalah orang itu duduk, sholat dalam keadaan duduk. Wal afdal yakunu muftarisan, dan paling utama itu duduknya dengan cara iftiros atau tahiyat air, iftiros namanya. Kalau orang itu tidak mampu untuk duduk, fa'in aja sholat muttajian, maka orang itu sholat dalam keadaan tidur miring, yang mana arah kanannya itu lebih utama, yaitu ke kanan gini, miring kanan, itu lebih utama. Kalau orang itu tidak bisa tidur miring seumpama, fa'in aja sholat mustalqiyan, maka kalau orang itu tidak bisa tidur miring, keadaan tidur terlentang gitu. Wa yumi'u bi ra'sihi inda ruku'i wa sujudihi, dan isyarah dengan kepalanya ketika dia itu mau ruku' dan mau sujud harus isyarah. Ruku' gini, ketika terlentang ruku', kalau sujudnya agak gini gitu loh, pakai isyarah. Kalau orang itu tidak mampu tidur dalam keadaan terlentang, maka orang itu sholat dalam keadaan yumi'u bi ra'sihi inda ruku', harus isyarat dengan kepalanya ketika terlentang. Kalau
sudah tidak bisa isyarat, maka jam gini, maka jalan yang terakhir, jalan yang kedua yaitu sebelumnya yaitu juga bisa melihat, tidak bisa bergerak, cuman masih hidup, maka sholatnya itu pakai hati. Gimana caranya? Ya kita pikirkan gimana kita itu sholat tapi pakai hati gitu loh, semuanya pakai hati. Kalau sudah tidak bisa sholat pakai hati, maka ini sudah jalan terakhir, berarti dia itu sudah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, maka hal tersebut sudah tidak sholat gitu loh, sudah menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.